Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses COVID, di mana di sini saya akan menjelaskan acquire and maintain application software. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Nurul Fahira dengan NPM 19550610008. Jadi materi yang akan kita bahas di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu process description, yang kedua control objective, yang ketiga management guidelines, dan yang keempat maturity model. Yang pertama process description. Process description pada AI2 yaitu acquire and maintain application software. Aplikasi dibuat tersedia sesuai dengan kebutuhan bisnis. Proses ini mencakup desain aplikasi yang tepat penyertaan kontrol aplikasi dan persyaratan keamanan, serta pengembangan dan konfigurasi sesuai dengan standar. Ini memungkinkan organisasi untuk mendukung operasi bisnis dengan benar dengan aplikasi otomatis yang benar. Jadi di sini terdapat domain-domain pada proses COVID. Domain yang akan kita bahas yaitu acquire and implement. Lalu di sini terdapat layer-layer di mana layer ini yang akan berhubungan dengan acquire and maintain application software. Di sini hanya terdapat application. Lalu di sini terdapat beberapa kriteria, yaitu yang pertama effectiveness, keaktivitasan. Lalu yang kedua efisiensi. Efektivitas dan efisiensi ini termasuk dalam primary. Lalu terdapat integrity dan reliability. Integrity dan reliability ini termasuk ke dalam kategori secondary. Lalu di sini primary-nya yaitu strategic alignment dan value delivery. Lalu yang secondary-nya di sini hanya risk management. Lalu pada AI2 ini kontrol atas proses TI-nya dari memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi, dengan berfokus pada memastikan bahwa ada proses pengembangan yang tepat waktu dari hemat biaya. Dicapai dengan yang pertama yaitu menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam spesifikasi desain, yang kedua mengikuti standar pengembangan untuk semua modifikasi, dan yang ketiga memisahkan aktivitas pengembangan, pengujian, dan operasional. Lalu diukur dengan yang pertama jumlah masalah produksi per aplikasi yang menyebabkan waktu henti yang terlihat, dan yang kedua presentase penggunaan yang puas dan fungsionalitas yang diberikan. Yang kedua yaitu kontrol objektif. Kontrol objektifnya itu satu, desain tingkat tinggi. Menerjemahkan pada desain tingkat tinggi ini menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam spesifikasi desain tingkat tinggi untuk akuisisi perangkat lunak dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, arah teknologi, dan arsitektur informasi. Memiliki spesifikasi desain yang disetujui oleh manajemen untuk memastikan bahwa desain tingkat tinggi menanggapi persyaratan,
menilai kembali ketika perbedaan teknis atau logis yang signifikan terjadi selama pengembangan atau pemeliharaan. Lalu di poin kedua yaitu desain yang rinci. Pada poin yang kedua ini menyiapkan desain rinci dan persyaratan aplikasi perangkat lunak teknis. Tentukan kriteria untuk penerimaan persyaratan, lalu memiliki persyaratan yang disetujui untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan desain tingkat tinggi. Lakukan penilaian ulang bila signifikasi perbedaan teknis atau logis terjadi selama pengembangan atau pemeliharaan. Lalu di poin ketiga ada kontrol aplikasi dan kemampuan audit. Pada poin ini menerapkan kontrol bisnis jika sesuai ke dalam kontrol aplikasi otomatis sehingga pemrosesan akurat, lengkap, tepat waktu, berwenang, dan dapat diaudit. Lalu poin keempat yaitu keamanan dan ketersediaan aplikasi. Pada poin ini mengatasi persyaratan keamanan dan ketersediaan aplikasi sebagai respon terhadap resiko yang teridentifikasi dan sesuai dengan data organisasi klasifikasi, arsitektur informasi, arsitektur keamanan informasi, dan toleransi resiko. Di poin kelima yaitu konfigurasi dan implementasi perangkat lunak aplikasi yang diperoleh. Pada poin ini, mengkonfigurasi dan mengimplementasikan perangkat lunak aplikasi yang diperoleh untuk memenuhi tujuan bisnis. Lalu pada poin ke-6 yaitu peningkatan besar ke sistem yang ada. Pada poin 6 ini, jika terjadi perubahan besar pada sistem yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam desain atau fungsionalitas saat ini. Ikuti proses pengembangan yang sama seperti yang digunakan untuk pengembangan sistem baru. Lalu poin yang ketujuh yaitu pengembangan perangkat lunak aplikasi. Pada poin ini, pastikan bahwa fungsionalitas otomatis dikembangkan sesuai dengan spesifikasi desain, pengembangan, dan dokumentasi standar persyaratan QA, dan standar persetujuan. Pastikan bahwa semua aspek hukum dan kontrak diidentifikasi dan ditangani untuk perangkat lunak aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Lalu pada poin ke-8 yaitu jaminan kualitas perangkat lunak. Pada poin ini, kembangkan sumber daya dan jalankan rencana QA perangkat lunak untuk mendapatkan kualitas yang ditentukan dalam definisi persyaratan dan kebijakan dan prosedur mutu organisasi. Lalu pada poin yang ke-9 yaitu manajemen persyaratan aplikasi. Pada poin ini, lacak status persyaratan individu, termasuk semua persyaratan yang ditolak selama desain, pengembangan, dan implementasi, dan menyetujui perubahan persyaratan melalui proses manajemen perubahan yang ditetapkan. Pada poin yang ke-10 yaitu pemeliharaan perangkat lunak aplikasi. Pada poin ini mengembangkan strategi dan rencana untuk pemeliharaan aplikasi perangkat lunak. Pada poin ketiga yaitu manajemen guidelines. Di sini terdapat tabel, jadi ini akan dikirim dari PO2, inputnya atau masukannya yaitu data dictionary, data classification scheme, optimize business system plan. Lalu ada dari PO3 inputnya yaitu regular state of technology update. Dari PO5 masukannya yaitu cost benefit reports. Dari PO8 inputannya acquisition and development standard. Selanjutnya ada dari PO10. Itu inputnya project management guidelines, detail project plans. Lalu ada input dari AI1 dengan inputan business requirement feasibility study. Setelah itu
yang terakhir ada inputan dari AI6 yang menginput change process description. Lalu di sini ada tabel output. Outputnya itu yaitu application security control specification. Ini akan dikirim ke DS5. Lalu output yang kedua yaitu application and package software knowledge akan dikirim ke AI4. Setelah itu output yang ketiga ada procurement decision akan dikirim ke AI5. Yang keempat ada initial plan SLAS akan dikirim ke DS1, dan yang terakhir outputnya availability, continuity, and recovery specification akan dikirim ke DS3 dan DS4. Lalu di sini ada RACI chart. RACI chart ini di RACI chart ini ada function dan activities. Function ini adalah orang-orang yang terlibat pada aktivitas tersebut. Jadi yang pertama ada CEO, ada CFO, ada business executive, ada CLO, ada business process owner, ada head operation, ada chief architect, ada head development, lalu ada head IT administration, ada PMO, dan yang terakhir ada compliance, audit, risk, and security. Jadi RACI ini mengidentifikasi siapa yang ada responsibility, accountable, consult, dan inform. Responsibility ini artinya pihak yang harus memastikan aktivitas tersebut berhasil dilaksanakan. Kalau accountable itu artinya pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas. Kalau konsult ini artinya pihak yang mana pendapatnya dibutuhkan dalam aktivitas. Lalu yang inform itu artinya pihak yang selalu menjaga kemajuan informasi atas aktivitas yang dilakukan. Jadi pada aktivitas yang pertama yaitu translate business requirement into high-level design specification itu, ini dikonsult ke business process owner, terus dikonsult ke chief architect, lalu dikonsult ke compliance, audit, risk, and security. Responsible-nya itu head development sama PMO. Lalu accountable-nya ke head development. Pada aktivitas yang kedua yaitu prepare detail design and technical software application requirement ini, inform ke CIO, lalu dia consult ke business process owner, head operation, chief architect, dan compliance, audit, risk, and security. Lalu yang accountable-nya itu head development, dan yang responsible-nya head development dan PMO. Pada aktivitas yang ketiga yaitu specify application controls within the design, itu akan diresponsibility oleh business process owner, head development, PMO, dan
compliance, audit, risk, and security. Lalu akan consult ke head operation dan accountable-nya oleh head development. Lalu yang keempat, aktivitas yang keempat yaitu customize and implement acquired automate functionality. Ini akan consult ke business process owner, head operation, dan compliance, audit, risk, and security. Lalu akan di-responsibility oleh head development dan PMO, dan accountable-nya ke head development. Pada aktivitas yang kelima yaitu develop, formalize methodologies and process to manage the application development process. Itu akan consult ke CIO, head operation, chief architecture, head IT administration, sama compliance, audit, risk, and security. Lalu akan di-accountable oleh head development dan responsible-nya PMO. Aktivitas yang keenam, create and software QA plan for the project. Itu akan inform ke business process owner, lalu consult ke chief architect dan compliance, audit, risk, and security. Akan diresponsibel oleh head development dan PMO, dan accountable-nya PMO. Aktivitas yang ketujuh yaitu track and manage application requirement. Itu akan diresponsibel oleh head development dan PMO, dan akan di-accountable oleh PMO. Lalu aktivitas yang terakhir yaitu develop and plan for the maintenance of software application. Akan consult ke CIO, head operation, dan PMO. Lalu akan di-accountable dan di-responsible oleh head development. Di sini ada goals dan metric. Goals dan metric ini terdapat 3 buah komponen utama, yaitu IT, proses, dan activities. Di sini goals IT di sini untuk menentukan bagaimana bisnis berfungsi, dan persyaratan kontrol diterjemahkan ke dalam efektif dan efisien otomatis solusi. Lalu yang kedua, memperoleh dan memelihara integrasi dan sistem aplikasi standar. Matriks IT di sini diukur dengan yang pertama, presentasi proyek yang menghasilkan bisnis perubahan dalam kerangka waktu yang diperlukan. Yang kedua, jumlah proyek yang menyatakan manfaat tidak tercapai karena aplikasi yang buruk, desain atau pengembangan. Lalu yang ketiga, itu presentasi penggunaan yang puas dengan fungsionalitas yang disampaikan. Lalu di sini ada goals dari proses. Yang pertama, memperoleh dan memelihara aplikasi yang hemat biaya memenuhi bisnis yang ditentukan persyaratan. Yang kedua, memperoleh dan memelihara aplikasi sejalan dengan strategi TI dan arsitektur TI. Dan yang ketiga, pastikan bahwa proses pengembangannya tepat waktu dan hemat biaya. Lalu, metrik proses ini diukur dengan yang pertama yaitu presentasi
proyek pembangunan tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang kedua, presentase upaya pembangunan yang dihabiskan memelihara aplikasi yang ada. Dan yang ketiga, jumlah masalah produksi per aplikasi menyebabkan waktu henti yang terlihat. Dan yang keempat, cacat yang dilaporkan per bulan atau per titik fungsi. Lalu di sini ada goals activities, yaitu goals-nya. Yang pertama, menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi desain. Yang kedua, mematuhi standar pengembangan untuk semua modifikasi. Yang ketiga, memprioritaskan persyaratan berdasarkan relevansi bisnis. Dan yang keempat, memisahkan pengembangan, pengujian, dan kegiatan operasional. Di sini, matriks dari activities diukur dengan yang pertama yaitu presentase proyek perangkat lunak aplikasi dengan rancangan QA perangkat lunak yang dikembangkan dan dieksekusi. Yang kedua yaitu presentase proyek perangkat lunak aplikasi dengan peninjauan dan persetujuan yang sesuai dengan standar pembangunan. Yang ketiga, waktu rata-rata untuk memberikan fungsionalitas berdasarkan ukuran seperti titik fungsi. Lalu yang keempat, upaya pemrograman rata-rata untuk disampaikan fungsionalitas berdasarkan langkah-langkah seperti titik fungsi atau baris kode. Materi yang keempat yaitu maturity model. Di sini manajemen proses memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi yang membutuhkan kebutuhan bisnis untuk TI dan menyelaraskan aplikasi yang tersedia dengan kebutuhan bisnis. Dan melakukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar. Ini tuh terdapat level-levelnya. Level 0 ini non-eksisten. Di level ini tidak ada proses untuk merancang dan menentukan aplikasi. Biasanya aplikasi diperoleh berdasarkan penawaran yang digerakkan oleh vendor, pengenalan merek dan keakraban staf TI dengan produk tertentu dengan sedikit atau tanpa pertimbangan persyaratan aktual. Lalu level yang satu, ini inisial atau ad hoc. Pada level ini, ada kesadaran bahwa proses untuk memperoleh dan memelihara aplikasi diperlukan. Pendekatan untuk memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi bervariasi dan dari proyek ke proyek. Beberapa solusi individu untuk kebutuhan bisnis tertentu adalah kemungkinan besar telah diperoleh secara independen yang mengakibatkan inefisiensi dalam pemeliharaan dan dukungan. Lalu level selanjutnya itu repeatable but intuitive. Pada level ini, ada proses yang berbeda tetapi serupa untuk memperoleh dan memelihara aplikasi berdasarkan keahlian dalam fungsi TI. Tingkat keberhasilan dengan aplikasi sangat beruntung pada keterampilan internal dan tingkat pengalaman dalam TI. Pemeliharaan biasanya bermasalah dan menderita ketika pengetahuan internal hilang dari organisasi. Ada sedikit pertimbangan keamanan aplikasi dan ketersediaan dalam desain atau akuisisi perangkat lunak aplikasi. Level selanjutnya yaitu define. Pada level ini, proses yang jelas, terdefinisi, dan dipahami secara umum ada untuk akuisisi dan pemeliharaan perangkat lunak aplikasi. Proses ini adalah selaras dengan TI dan strategi bisnis. Upaya dilakukan untuk menerapkan proses terdokumentasi secara konsisten di berbagai aplikasi dan proyek. Metodologi umumnya tidak fleksibel dan sulit untuk diterapkan dalam semua kasus sehingga langkah-langkahnya mungkin dilewati. Kegiatan pemeliharaan direncanakan, dijadwalkan, dan dikoordinasikan. Lalu pada
level yang selanjutnya, yaitu manage and measurable. Jadi pada level ini ada metodologi formal dan dipahami dengan baik yang mencakup proses desain dan spesifikasi. Pada kriteria untuk akuisisi, proses untuk pengujian, dan persyaratan untuk dokumentasi. Mekanisme persetujuan yang didokumentasikan dan disepakati ada untuk memastikan bahwa semua langkah-langkah diikuti dan pengecualian diizinkan. Praktek dan prosedur perkembangan dan cocok untuk organisasi digunakan oleh semua staf yang berlaku untuk sebagian besar persyaratan aplikasi. Pada level yang selanjutnya yaitu optimize. Pada level ini, akuisisi perangkat lunak aplikasi dan praktek pemeliharaan diselaraskan dengan proses yang ditentukan. Pendekatan ini berbasis komponen dengan aplikasi standar yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Pendekatannya bersifat enterprise-wide, akuisisi dan metodologi pemeliharaan sangat maju dan memungkinkan penerapan yang cepat, memungkinkan responsivitas dan fleksibilitas yang tinggi dalam menanggapi perubahan kebutuhan bisnis. Akuisisi perangkat lunak aplikasi dan metodologi implementasi adalah mengalami perbaikan terus-menerus dan didukung oleh database pengetahuan internal dan eksternal yang berisi referensi, materi, dan praktik yang baik. Metodologi ini menciptakan dokumentasi dalam struktur yang telah ditentukan sebelumnya yang membuat produksi dan perawatan efisien. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.